Pernyataan Menteri Agama menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak meminta Menteri Agama mundur dari jabatannya. Inilah saatnya mengambil hak kita. Tangkap pengkhianat agama. Untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Dia tolak peraturan Menteri Agama dengan perinciannya. Takbir. Ini hanyalah ulah dari para penggoreng yang selama ini mengaku paling Islam, tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sakit hati. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama. Ratusan massa menuntut Menteri Agama mundur dari jabatannya karena dianggap membuat gaduh setelah pernyataannya terkait pengeras suara azan. Tegakkan salat. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, hancur negara kita. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan. Takbir. Sebagai alat untuk membodohi rakyat demi ambisi-ambisi politik mereka. Baik mereka yang mengusung khilafah, mereka yang mengusung narasi-narasi agama hanya untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, selama ini memang selalu sakit hati terhadap Gus Yakut. Yakut! 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 Takbir! Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir! Jawab! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Toleransi! Ini kepada Jokowi! Kami akan marah bilangnya Jokowi! Itulah adabul jihad umat Islam. Takbir! Gus Yakut adalah orang yang tegak lurus membela NKRI dan Pancasila. Dia dalam kebijakannya selalu merugikan kelompok-kelompok para penunggang agama. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Di banyak negara, TOA juga dibatasi. Di Arab Saudi, di Malaysia, dan di hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Islam di dunia. Itu di beberapa negara bermasyarakat Muslim itu diatur soal azan. Saya kira ide itu yang bagus sekali. Raja Salman terkejut waktu saya sampaikan bahwa masjid di Indonesia adalah 800.000. Dia terkejut. Benar 800.000? Benar 800.000. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Ia mengatakan bahwa gonggongan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Anjuran Gus Yakut ini adalah untuk membatasi bunyi toa, bukan azannya. Kalau yang belum dipecat saudara, maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti Kemenak saudara, betul? Siap berjuang, siap bersatu, siap terima resiko. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu ya tarhim. Pengajian kaset itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid menuai kritikan. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir! Takbir! Agama itu sudah selesai, sudah sempurna. Kita tidak bisa menjatuhkan hukuman bahwa mereka itu sudah keluar dari agama. Pengertian dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu, itulah yang dinamai ilmu agama. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada masa lalu, ketinggalan.
Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kalau semuanya bersahut-sahutan, itu kan bukannya kita syahdu. Malah kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana suara pengajian yang baik itu. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir! Takbir! Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban antar warga. Beberapa kebijakan Menteri Agama, kan sebuah pernyataan itu milik yang membuat pernyataan, bukan milik orang yang mendengarkan. Itu bagi saya persoalan yang perlu diperjelas. Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mughalladhah. Nah, itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Apakah dia punya pernyataan yang secara tegas menganggap azan itu sama dengan gonggong anjing? Dia tidak. Dari pernyataannya tidak terlihat seperti ingin menggambarkan bahwa suara azan yang bising itu sama dengan anjing. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan azannya. Lalu kalau sisi bisingnya, suara apapun, kalau bising ya bising, mau suara azan, mau suara orang nyanyi, orang teriak, atau suara anjing sekali, sama-sama bisingnya gitu. Jadi dia mengukur dari aspek kebisingan. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar aksi unjuk rasa. Aksi demonstrasi itu sebagai bentuk protes kepada Menak Yakut Khalil Qomas agar bertobat dan meminta maaf. As-salatu khairun minan naum. Tegakkan salat. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, hancur negara kita. Allahu Akbar. Ternyata mereka fakir otak. Karena anak-anak yang beragama Islam yang belum usia 5 tahun pastinya sudah mengetahui apa itu azan, apa itu sholat. Tolong jaga itu, jangan terrusak. Tolong ini pagar. Komando tetap di mobil komando. Karena tujuan mereka memang bukan bela azan, bukan bela Islam, tapi menghambur-hamburkan nafsu, kebencian dengan fitnah dan pelecehan terhadap Menteri Agama. Diketahui unjuk rasa tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. PA212 akan memperjuangkan agar dapat diproses secara hukum. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir! Takbir! Kalau dia dilaporkan menodai agama, kita perlu tahu bagaimana sih mestinya melihat persoalan penodaan agama. Apakah memang ada penodaan agama? Dan kalau ada itu, apa kriteria-kriterianya yang valid, yang jelas gitu, supaya itu tidak menjadi bola liar, seakan-akan siapapun boleh melaporkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya karena dia memahaminya demikian. Kalau seseorang dituduh menodai atau melecehkan atau menghina atau menistakan agama, apapun istilahnya, ya dilihat dulu pertama apakah konteksnya itu dia sedang membuat sebuah pernyataan yang menghina agama ataukah tidak. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar, berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu, tidak mungkin. Karena ini bagian dari kerja propaganda. Memberikan kebenaran dan kecerdasan bukan tujuannya. Karena kebohongan pun bisa dianggap sebagai kebenaran kalau sudah viral. Ratusan massa menuntut Menteri Agama mundur dari jabatannya karena dianggap membuat gaduh
setelah pernyataannya terkait pengeras suara azan. Yakut! 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 Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Lesong tampil! Itulah adabul jihad umat Islam. Takbir! Saya melihat ada upaya mengahokkan Menteri Agama Gus Yakut. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita tolak ke jalan.